Halo semuanya, balik lagi di Bang Icon TV. Kali ini adalah segmen Sejarah Dunia, yang membahas mengenai sejarah dan peristiwa yang terjadi di dunia. Mengapa Amerika membunuh Mayor Jenderal Qasim Soleimani? Apa dampak kejadian tersebut bagi kedua negara serta negara-negara sekutunya? Mari kita perkenalkan Mayor Jenderal Qasim Soleimani. Dia adalah panglima dari Kesatuan Khusus Quds Force, bagian dari Garda Revolusi Iran. Foreign Policy menjulukinya The Dark Knight, The New Yorker menjulukinya Shadow Warrior, dan mantan musuhnya Jenderal Stanley McChrystal menyebutnya Sang Dalang Maut. Soleimani adalah veteran perang Iran-Irak yang sudah mengalami pertempuran paling berdarah di perang tersebut. Kebrilianan dan kepemimpinannya membawanya ke tampuk pimpinan pasukan khusus itu di tahun 1998. Sejak itu, Soleimani membangun jaringan agen khusus Iran di kawasan yang disebut Bulan Sabit Syiah oleh musuh-musuh di kawasan Arab. Sebagai Komandan Quds Force, Soleimani bertanggung jawab dalam pembentukan dan pembinaan Hizbullah, dari organisasi perlawanan hingga menjadi partai yang kuat dan angkatan militer terkuat di Lebanon, bahkan lebih kuat dari militer nasional Lebanon. Soleimani juga mendukung kekuatan perlawanan Syiah di Irak saat rezim Saddam Hussein menindas mereka, membentuk laskar-laskar dan partai-partai politik yang sekarang berpengaruh kuat di perpolitikan Irak pasca kejatuhan Saddam. Soleimani juga membina hubungan dengan milisi-milisi di Afghanistan dan Kurdistan Irak. Dia juga memiliki pengaruh yang besar di jalur Gaza Palestina, dengan Hamas dan Jihad Islam. Setelah kejadian 9 November 2001 di gedung WTC, Iran dan Amerika mengadakan semacam kerja sama rahasia untuk mengalahkan Taliban. Para diplomat Iran yang dikirim untuk duduk dengan diplomat Amerika dikendalikan oleh Soleimani sendiri, namun kerja sama itu berakhir mendadak, ketika Presiden Bush berpidato dan mengatakan Iran sebagai Axis of Evil. Setelah Saddam Hussein jatuh tahun 2003, Soleimani ada di belakang serangan-serangan dari milisi-milisi Syiah terhadap pasukan Amerika. Mereka bahkan menggunakan bom inovasi Iran yang tentara Amerika sebut sebagai Explosive Penetrator, bom yang bisa menembus lapis baja kendaraan APC Amerika, menyebabkan hampir 20% kematian tentara Amerika di pertempuran waktu itu. Di tahun 2006, Soleimani sibuk di Lebanon untuk membantu Hizbullah berperang melawan Israel. Israel mundur dari perang itu ketika berhadapan dengan Hizbullah. Ketika Irak perang saudara antara Sunni dan Syiah berlangsung tanpa pasukan Amerika bisa menghentikan perang tersebut, Amerika mengirim pesan ke Soleimani untuk membantu meredakan, dan seketika dari kubu Syiah serangannya pun ikut mereda. Di tahun 2011 terbongkarlah upaya pembunuhan terhadap Duta Besar Arab Saudi di Amerika, di mana Soleimani berupaya menyewa kartel narkoba Meksiko untuk mengeksekusinya. Sejak saat itu Soleimani sudah direkomendasikan oleh intelijen Amerika untuk dibunuh. Waktu Suriah pecah perang saudara akibat Arab Spring, Soleimani terjun langsung mengorganisir pasukan Suriah yang hampir kolaps. Dia bisa dibilang berjasa penuh dalam mempertahankan rezim Bashar al-Assad, walau harus dibayar dengan banyak anggota Garda Revolusi yang tewas, termasuk komandan tingkat tinggi Quds Force yang dibunuh Israel. Waktu ISIS melancarkan serangan di Suriah dan Irak, Soleimani diklaim berjasa mencegah Baghdad dari invasi ISIS. Setelah Ayatullah Ali al-Sistani, ulama terkemuka Irak mengeluarkan fatwa jihad melawan ISIS. Anak-anak Iran yang selama ini dibina oleh Soleimani seperti Badar Brigade, Asaib al-Haq, Hataib Hizbullah dan lain-lain, mendominasi kesatuan PMF yakni Popular Mobilization Force, yang bergerak di luar militer nasional Irak. Pada saat pemerintahan Obama, Amerika membuka perundingan dengan Iran untuk kesepakatan nuklir. Menjelang dan selama perundingan, Soleimani yang selama ini bergerak di belakang layar mulai beredar foto-fotonya di internet, dan media-media sedang mengkoordinasi serangan terhadap ISIS dengan berbagai kalangan di Timur Tengah. Para analis memperkirakan Soleimani sengaja dipromosikan secara subtel oleh Iran, untuk memperkuat posisi Iran dalam perundingan itu. Di dalam negeri popularitasnya juga meningkat pesat. Pemimpin tertinggi Ali Khomeini menyebutnya sebagai martir hidup. Tapi hubungan Amerika-Iran kembali merosot setelah Donald Trump berkuasa. Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran, dan situasi makin memanas sejak itu. Serangan dan gangguan terhadap tanker-tanker di Teluk Persia, serangan udara yang meledakkan fasilitas minyak di Arab Saudi, dan serangan roket dari PMF, kemungkinan Hataib Hizbullah, ke pangkalan militer Amerika, yang menyebabkan kematian 1 kontraktor dan terlukanya 4 tentara. Amerika membalas dengan serangan udara mematikan ketiga lokasi Hataib Hizbullah,
lalu disusul dengan demonstrasi penuh kekerasan rakyat Irak pro-Iran kemungkinan anggota PMF dan afiliasinya, terhadap kedubes Amerika di Baghdad. Dan akhirnya serangan udara Amerika terhadap konvoi kendaraan dekat Bandara Baghdad. Pada waktu Sulaimani dan Wakil Panglima PMF, Abu Mahdi Al-Muhandis ada di tempat dan Iran juga mengkonfirmasi bahwa ada beberapa petinggi Garda Revolusi lain yang tewas di situ, yang menandakan ada indikasi bahwa mereka akan merencanakan sesuatu yang besar. Kalau melihat pola dari sebelum-sebelumnya, dan saya percaya intelijen sudah mengkonfirmasi ini, Sulaimani ada di belakang eskalasi serangan terhadap Amerika dan sekutunya di Timur Tengah. Sejauh ini, kelihatannya Amerika belum berminat melakukan penyerangan ke Iran, mengingat Trump pernah mencegah hal itu sebelumnya, dan memecat asistennya yang nafsu untuk berperang dengan Iran. Jenderal David Petrus, mantan musuh Sulaimani di Irak, yang mengatakan pembunuhan ini lebih penting daripada pembunuhan Osama bin Laden maupun Abu Bakar al-Baghdadi.